itu supaya hidup kita itu tidak menderita, supaya kita bisa berbahagia. Kan tadi Mas Guru sudah menjelaskan hening di keseharian kita. Nah, yang dimaksud hening di keseharian itu kalau kita udah mendengarkan audionya Mas Guru seharian penuh, itu apakah bisa menjamin kita akan bahagia? Gimana? Saya mau jelasin dulu ya tentang kebahagiaan dan penderitaan. Oke. Supaya orang jelas dulu kemana mesti dia melangkah. Gini, prakondisi untuk bahagia dan bebas derita itu kan ada dua. Satu, kita bisa betul-betul merasakan aliran energi kasih dari dalam diri yang itu memang satu paket dengan energi bahagia. Jadi kalau kita menyadari di sini adalah tahta dari Tuhan, kita merasakan aliran kasih dari dalam sini, ya, itu akan berbarengan dengan termunculkannya hormon-hormon yang berkaitan dengan kebahagiaan. Ya, contohnya apa hormon itu? Dopamin, endorfin, serotonin. Ya, jadi si energi itu yang memicu hormon itu. Nah, makanya kenapa banyak orang karena tidak mengerti teknik ini mencari stimulus dari yang lain, pakai obat-obat psikotropika itu sebetulnya kan untuk memaksa itu keluar. Tapi kalau itu yang dilakukan, itu hanya menjadi fenomena sesaat. Bahagia sesaat pada saat pengaruh obatnya belum hilang. Nanti pulang ke rumah babak belur. Babak belur karena kan pertama sarafnya jadi rusak karena dipaksa, yang kedua dia nggak nyambung dengan si sumbernya. Prakondisi kedua adalah hidup kita ini terselaraskan. Bagaimanapun juga orang itu secara normalnya susah bahagia kalau berantem dulu dengan istrinya atau dengan suaminya, ya. Minggu depan ditagih sama tukang kredit, harus bayar cicilan ini cicilan itu tapi duitnya nggak ada, kan susah itu. Secara praktek nggak gampang bahagia dalam kondisi kayak begitu. Tetapi pertanyaannya, bagaimana kalau kita sudah kadung mengalami itu? Bisakah spiritualitas menjadi solusi? Nah, jawabannya adalah oke, kita mengakui bahwa masalah itu bisa mengurangi kebahagiaan kita. Tetapi justru spiritualitas itu kan datang untuk membuat kita bisa menyelesaikan masalah. Tapi caranya bagaimana? Karena hal-hal begitu kan tidak bisa langsung disulap berubah. Kita fokus kepada apa yang kita bisa. Oke, cicilan kan baru kita bayar minggu depan. Dipikirin sekarang juga nggak kebayar. Iya kan? Real kan? Benar. Makanya kalau kita pikir sekarang uangnya langsung datang gitu. gitu. Datangnya kagak juga kan. Ya sudah, sekarang kita sadari apa yang masih ada. Sadari anugerah yang masih nyata. Apa? Hidup. Masih bernafas. Nanti ada yang protes. Loh, kalau bengek gimana? Bengek juga masih hidup. Besukul masih hidup. Bengek ya sembuhin pakai apa namanya? Ini buat ini apa namanya? Pelancar nafas ya. Oke, tapi kan itu case yang sangat jarang. Tapi sebagian besar manusia kan masih bisa bernafas. Ya sudah. Rasakan nafas itu. Rasakan nafas itu adalah indikasi atau penanda bahwa Gusti itu atau Tuhan mengasihi kita. Apapun masalah kita, nyatanya kita dikasihi Tuhan. Maka mulailah dengan Gusti, terima kasih saya masih hidup. Gusti, terima kasih saya masih bisa bernafas. Gusti, terima kasih saya masih punya segala hal yang sebetulnya itu memang layak untuk disyukuri, apapun itu bentuknya. Oke? Nah, habis itu kita masuk kepada proses pemurnian jiwa raga. Kalau punya dosa ya minta maaf, kalau punya luka batin dibereskan. Kalau kita tekun menjalankan proses ini, purifikasi terjadi, jiwa kita semakin murni, ya. Itu medan energi kita yang dibentuk dari kualitas sel-sel kita ini itu akan berubah. Jadi runutannya begini loh ya. Jiwa dimurnikan, pikiran menjadi selaras. Sel-sel ini ditata ulang, yang tadinya dia merekam segala penderitaan kita, itu disembuhkan dengan energi kasih, dengan energi bahagia. Kalau sel-selnya ini sehat, dia akan memancarkan vibrasi yang sehat selaras. Jadi antara raga dengan jiwa itu sinkron. Jiwa murni, raga selaras, sel-selnya memancarkan vibrasi yang
selaras, membentuk medan energi yang selaras. Nah, ini akan mengubah tatanan kehidupan dari kita sendiri. Tiba-tiba, oh ada orang di sana tergerak, oh saya ingat sama teman saya ini, dia kayaknya butuh bantuan, tiba-tiba, celing! Ya, ada miracle. Nah, masalah itu pasti ada solusinya ketika kita ada dalam keselarasan dengan hukum kosmik. Ketika medan energi kita dimurnikan dengan tekad yang kuat. Oke? Ya. Jadi, kalau mau bebas di penderitaan, rasakan sumber bahagia di dalam diri dan konsisten memurnikan jiwa raga supaya medan energi kita ini selaras, sehingga kita menarik segala keselarasan. Kalau ada masalah bisa dapat solusi, dan berikutnya enggak narik masalah sama sekali. Oke? Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana sampai ke titik ini? Apakah audio saya berguna? Audio saya itu alat bantu. Di sana ada panduan, tetapi juga tidak hanya panduan, ada energi saya tanda kutip ya titipkan di situ. Ya. Tapi kalau Anda tidak betul-betul hening beneran cuma dengerin audio tapi tidak ada niat memurnikan jiwa raga, nggak ada gunanya. Gini loh Mbak, ya. Kalau buat analogi ya. Ini nih audio itu kayak ini nih sinar matahari lah ya. Tapi hati kita, pikiran kita tidak dengan sadar penuh kita buka. Ya otomatis kita nggak dapat apa-apa, dengerin audio sih dengerin. Tapi tidak mengubah realitas jiwa raga kita. Ya. Supaya audio itu berguna, sikap-sikap yang dibutuhkan tuh ya harus kita tunjukkan. Kesungguhan meminta pengampunan. Kesungguhan untuk menerima segala luka batin yang memang ada. Kesungguhan untuk maafkan siapapun juga. Gitu. Nggak bisa kita audio didengerin tapi merasa bersalah aja tidak. Padahal sudah salah. Ya. Egonya tetap dinomorsatukan. Ya mana ada gunanya audio saya. Dan sebaliknya, Anda nggak usah pakai audio saya tapi sikapnya benar ya. Betul-betul kalau salah ya sudah Gusti, saya memang bersalah. Saya meminta pengampunan. Kepada orang yang memang pernah menjadi korban kesalahan saya, korban angkara murka saya mau membereskan. Saya akan minta maaf. Komitmen begitu, itu baru bisa. Nggak bisa dosanya bertumpuk-tumpuk, tidak memperbaiki sikap, dengerin audio sepanjang hari, mau 3 bulan dengerin audio juga nggak ada gunanya. Itu pelecehan, namanya penistaan audio. Istilah baru ini ya Mas Guru. Iyalah, audio. Saya marah. Karena audio saya disalahgunakan namanya. Ya. Okay. Iya dong. Itu gitu. Ada karma. Loh ya iya dong. Guru. Ya mau dengerin audio berapa lama juga tidak mengubah realitas jiwanya. Itu namanya mau enaknya. Ya. Karena spiritualitas itu ada tentang tanggung jawab, tentang sikap kesatria. Salah yang ngaku. Misalnya kita habis gosipin orang gitu ya. Ya udah ngaku, nggak usah. Tapi kan begini, omong kosong. Ya, ngaku minta maaf. Ya kemarin saya sudah salah, udah gosipin Anda. Saya siap menerima tanggung jawab. Gitu, minta maaf. Ya, gitu dong. Jadi selain kita belajar hening dengan menyadari kasih Gusti sepanjang hari, itu juga kita dididik untuk menjadi kesatria. Ya iya dong. Ya, kalau salah, akui, minta maaf. Berkomitmen penuh untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Ya. Berani meminta maaf yang artinya adalah kita meluruhkan ego kita. Dan minta maaf itu susah loh. Apalagi minta maaf kepada orang kita anggap, siapa sih lu? Ya. Buat apa belajar spiritual kalau masih sombong? Kalau masih membanggakan terah, masih membanggakan hal-hal yang sebetulnya nggak ada gunanya juga. Apa coba? Jadi kalau kita belajar spiritual ini berarti strata kita sama semua ya Mas Guru? Ya kita yang namanya latar belakang darah, status sosial nggak ada hubungannya dengan kemurnian jiwa kan. Yang akan membuat kita berbeda itu kemurnian jiwanya, bukan soal kita anak siapa, sekolahnya di mana, kan bukan itu. Ya, mau Raden mau nggak Raden nggak ada urusannya, nggak penting. Loh iya kan? Mau Anda anak jenderal, anaknya tukang beca, kesempatan untuk berspiritual dan mencapai pencerahan sama-sama aja. Yang menentukan bukan soal kita anak siapa.
atau kita lahir dari keturunan mana, lahir dari status sosial kayak apa, enggak. Kerendahan hati, kesungguhan itu dong. Ya, Ya. gitu. Satu lagi ya Mas Guru. Oke. Tadi selain tentang audio, saya juga melihat fenomena yang terjadi adalah teman-teman ini banyak sekali berafirmasi. Gini loh ya. Afirmasi itu kan sebetulnya teori dasarnya adalah kekuatan kata-kata atau kekuatan sabda. Kata-kata itu memang membawa kekuatan. Tapi dengan catatan, dia dilontarkan di dalam keheningan, bukan dengan hasrat egoistik. Ya. Jadi afirmasi itu bukan kita menghafal terus diucapkan. Bukan. Jadi misalnya begini, kita mau menyembuhkan luka batin. Ya, kan tetap ada kata-kata nanti. Tapi itu munculnya spontan di dalam keheningan. Kita rasakan nafas. Terus kita ngomong, Gusti, saya bisa betul-betul merasakan kasih-Mu. Biarlah dengan kasih-Mu, segala luka jiwaku disembuhkan. Ya, itu kata-kata, tapi kata-kata yang otentik. Bukan asal ngomong tapi kita tidak menghayati. Nggak ada gunanya kalau begitu. Jadi bukan bikin puisi ya Mas? Bukan, nggak ada gunanya puisi seindah apapun itu jadi omong kosong kalau tidak lahir dari penghayatan gitu ya. Misalnya ginilah ya puisinya, Tuhan, Engkau yang meliputi segalanya, kuasa-Mu memenuhi diriku. Tapi kita nggak menghayati, nggak ngerti yang kita omongin apa gunanya. Oke? Ya. Ajaran saya sangat jelas. Yang membuat Anda tidak maju adalah memang Anda terlalu ceroboh. Terlalu banyak orang yang menyepelekan apa yang saya sampaikan, dianggapnya udah ngerti. Dan yang kedua, tidak sungguh-sungguh menjalankan apa yang saya ajarkan. Mau enaknya. Jadi nganggap saya ini dukun panoramix. Cling, beres masalah Anda. Enak aja, emang gua apaan? Ya. Citak demitnya Mas Guru. Habis itu Dia narik demit lagi. Aduh Gusti. Demit itu Anda yang narik, ya Anda harus bereskan akarnya. Hilangkan keserakahan, hilangkan kesombongan gitu. Oke? Ya. Terima kasih.